nama saya Navita Sunti Febriana dengan nomor NIM 2032348, semester 4, kelas B, mata kuliah Metodologi Penelitian, dengan dosen pengampu yaitu Bu Dian Nisa Istofa, SPD, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu menentukan populasi dan sampel. Yang dimana langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi menjadi sumber asal sampel diambil. Beberapa pendapat tentang populasi, beberapa memahami populasi sebagai sebuah keseluruhan. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun hasil mengukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dari karakteristik mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas, yaitu menurut Sucena tahun 1996 halaman 161. Yang dimana keseluruhan objek atau data yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dan menurut Suharto tahun 1987 halaman 2, sampel adalah suatu bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih melalui metode tertentu untuk mewakili karakteristik seluruh populasi. Sampel digunakan dalam penelitian agar data dapat dikumpul dan dianalisis secara efisien tanpa harus meneliti seluruh populasi, namun tetap memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan. Dan selanjutnya itu menurut Sugiono tahun 1997 halaman 59, kualitas sampel sangat mempengaruhi kualitas hasil kesimpulan penelitian, karena kesimpulan penelitian atas sampel akan digeneralisasikan kepada populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan yang akan diberlakukan untuk populasi, sehingga sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Bila sampel yang dipilih tidak representatif, maka kesimpulan yang dibuat atas populasi menjadi salah. Kualitas sampel menentukan akurasi kesimpulan penelitian, karena hasil dari sampel akan digeneralisasikan ke populasi. Maka sampel harus representatif. Jika tidak, kesimpulan penelitian bisa menjadi tidak valid. Materi kedua yaitu memilih sampel penelitian atau teknik sampel penelitian. Menurut Supranto tahun 1992 halaman 3, sampling adalah cara mengumpul data atau penelitian kalau hanya elemen sampel. Sebagian dari elemen populasi yang diteliti dalam penelitian sampling, kesimpulan didasarkan atas hasil penelitian sampel sebagai data perkiraan. Kemudian, kesimpulan dibuat mengenai karakteristik populasi dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan kemungkinan. Di mana metode pengumpulan data dengan meneliti sebagai elemen atau sampel dari populasi. Kesimpulan penelitian didasarkan pada hasil sampel sebagai perkiraan, lalu digeneralisasikan ke populasi dengan mempertimbangkan kemungkinan ketidakpastian. Pemilihan teknik penelitian sampel atau teknik sampling merupakan langkah krusial dalam proses penelitian, karena teknik yang dipilih akan mempengaruhi sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi atau memberikan pemahaman yang lebih komprehensif berdasarkan desain penelitian. Penelitian teknik sampling sangat penting karena menentukan seberapa akurat dan luas hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi, serta beberapa dalam pemahaman yang diperoleh sesuai dengan hasil desain penelitian. Menurut Neuma tahun 2014, proses pembelian sampel harus mengikuti beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama, menentukan luas atau jumlah populasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami kualitas serta karakteristik anggota populasi. Yang ketiga, menetapkan ukuran sampel dengan mempertimbangkan homogenitas populasi, tingkat presisi dan yang diinginkan, rencana analisis data, serta ketersediaan dana, waktu dan tenaga peneliti. Yang terakhir atau yang keempat, memiliki teknik sampel
sampling yang sesuai dengan tujuan dan desain yang peneliti. Yang dimana proses penelitian sampel harus dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan: menentukan jumlah populasi, memahami karakteristik populasi, menetapkan ukuran sampel berdasarkan berbagai pertimbangan, dan memiliki teknik sampel yang sesuai dengan tujuan serta desain penelitian. Menurut Sugiono tahun 2021, teknik sampling dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas memberikan setiap elemen populasi peluang yang sama untuk dipilih, cocok untuk penelitian kualitatif karena kemungkinan generalisasikan dan hasil yang paling secara statistik. Dan sebaliknya, menurut sampling non-probabilitas tidak memberikan peluang yang sama karena sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau kemudahan, bukan secara acak. Materi yang ketiga yaitu memilih sampel dan probabilitas. Alasan pengambilan sampel diantaranya adalah: yang pertama, keterbatasan terhadap waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan suatu penelitian. Yang kedua, yaitu waktu yang digunakan untuk meneliti akan lebih singkat dan memudahkan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, yaitu mendapatkan informasi yang lebih detail. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dapat dilakukan dengan seteliti mungkin. Itu menurut Rozaini Nasution tahun 2003. Dan menurut Suentoro dan DKK, teori probabilitas berawal dari masalah gambling dalam suatu untuk pengambilan kemungkinan terbaik agar bisa menghasilkan banyak kemenangan. Probabilitas berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian akan terjadi. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai pengetahuan akan seberapa besar kemungkinan sesuatu yang terjadi. Ilmu yang mempelajari kemungkinan terjadi suatu peristiwa berawal dari masalah perjudian atau gambling. Probabilitas digunakan untuk menentukan peluang atau terbaik dalam mencapai kemenangan. Secara umum, probabilitas menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Teknik sampling dalam kategori probabilitas termasuk simple random, systematic, dan stratified random, dan cluster sampling. Maksudnya cluster sampling. Sementara itu, teknik sampling non-probabilitas meliputi kuota, accidental, purposive sampling, dan snowball sampling. Itu menurut A.A.G. Agung tahun 2018 DKK. Berikut adalah penjelasan terkait teknik-teknik sampling probabilitas dan non-probabilitas. Baiklah, yang pertama yaitu teknik sampling probabilitas. Itu ada beberapa. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling ini teknik pengambilan sampel yang dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini sederhana, tidak biasa, dan cocok untuk populasi homogen, namun membutuhkan daftar populasi lengkap dan kurang efisien jika populasi besar dan tersebar luas. Yang kedua adalah systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih anggota populasi secara berkala berdasarkan interval tertentu setelah titik awal acak. Metode ini lebih efisien untuk populasi besar, tetapi bisa menimbulkan bias biasa jika ada pola dalam populasi yang sesuai dengan interval. Yang ketiga yaitu stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam setelah berdasarkan karakteristik tertentu, lalu memilih sampel secara acak dari tiap setara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan presisi dan memastikan setiap kelompok terwakili. Yang keempat yaitu cluster sampling. Cluster sampling ini itu teknik pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi kelompok atau cluster heterogen,
lalu memilih beberapa klaster secara acak dan menjadikan seluruh anggotanya sebagai sampel. Metode ini efisien untuk populasi besar dan tersebar, terutama jika sulit mendapatkan daftar populasi lengkap. Yang kedua yaitu teknik sampling non-probabilitas. Yang pertama yaitu kuota sampling atau kuota sampling dalam teknik yaitu pemilihan sampel berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik populasi yang ditetapkan peneliti. Digunakan untuk memastikan setiap subkelompok terwakili dengan memilih sampel sehingga kuota tiap kelompok terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu accidental sampling, yang dimana teknik ini pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses, di mana subjek dipilih karena kebutuhan ditemui dan mudah dijangkau oleh peneliti. Yang ketiga itu purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan lebih spesifik. Yang keempat yaitu snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel untuk menjangkau populasi tersembunyi, di mana responden awal merekomendasi subjek lain, cocok untuk kelompok yang sulit diakses dengan metode konvensional. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai materi populasi dan sampel. Dan dari materi ini memiliki kesimpulan yang dimana kesimpulannya adalah populasi adalah keseluruhan elemen dengan karakteristik tertentu yang menjadi target penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki keseluruhan dan menjadi sumber data penelitian. Pemilihan sampel melibatkan penentuan jumlah dan karakteristik populasi, ukuran sampel, serta teknik sampel yang terbagi menjadi dua jenis yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini, yang dimana video ini menandakan saya sudah menyelesaikan mata kuliah ini. Saya mengucapkan terima kasih kembali dan saya mengucapkan minta maaf jika ada salah kata dalam video ini. Baiklah, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.